Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga dimanapun kita berada saat ini, apapun situasi dan kondisi kita tetap kuat dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepal. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan iman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kembali dalam program Lentera Malam
bersama dengan jemaat Rantepao. Kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini, atas segala yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kembali kami menikmati persekutuan di sini melalui program Lentera Malam bersama dengan jemaat Rantepao. Kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkan kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami bermohon kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya siapkan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, dan terlebih bagaimana untuk melakukan firman Tuhan ini dalam menjalani kehidupan kita bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, memaknai hidup. Memaknai hidup. Ayat 15 pembacaan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ada begitu banyak pemahaman tentang apa itu hidup. Namun apapun pemahaman kita, apapun definisi kita tentang hidup, yang paling penting ialah bagaimana kita tahu bahwa kita ini hidup dan kemana tujuan hidup kita. Pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang bagaimana supaya kita ini hidup seperti orang arif, tidak seperti orang bebal. Pada ayat 15 ada dua karakter manusia yang muncul di dalamnya, yakni bebal dan arif. Tetapi Rasul Paulus lebih mau supaya kita hidup seperti orang arif, tidak seperti orang bebal. Surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus yang kita baca pada malam hari ini berupa nasihat, teguran, penguatan, juga penghiburan bagi jemaat yang ada di Efesus. Karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana dalam menjalani hidup ini supaya kita ini hidup seperti orang arif? Pertanyaannya ialah, seperti apa itu orang yang arif? Arif dapat diartikan sebagai orang yang bijaksana. Arif dapat diartikan sebagai orang yang berhikmat. Orang yang bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, karakter manusia yang muncul dalam pembacaan kita yakni bebal dan arif. Dua karakter manusia ini sering muncul dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka yang akan menonjol dalam hidup kita adalah hidup yang bebal. Dalam kondisi yang kita alami saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19,
Kita dituntut bagaimana untuk memaknai hidup ini, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh bermakna, supaya hidup kita ini berarti, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak asal hidup, tetapi jelas tujuan hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita ini sungguh-sungguh bermakna dan jelas tujuan hidup kita, yakni tertuju kepada Allah. Ayat 16 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana untuk mempergunakan waktu yang ada? Karena hari-hari ini adalah jahat. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau pergumulan itu kita maknai dalam hidup ini bahwa ketika kita berserah diri kepada Tuhan, maka setiap pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi, tentu akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, bagaimana untuk memaknai hidup ini. Ibu bapak saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan kehidupan ini, mungkin kita mau supaya pandemi COVID-19 ini menjadikan kita sungguh bermakna, menjadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak tunggu besok atau lusa, tetapi sekarang kita mau memaknai hidup ini supaya hidup kita ini menjadi kehidupan yang berarti. Ibu bapak saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, berbicara tentang apa itu hidup, ada begitu banyak pemahaman, ada begitu banyak definisi tentang hidup. Kembali saya mau katakan bahwa apapun pemahaman kita, apapun definisi kita tentang hidup, yang paling penting ialah kita tahu bahwa kita ini hidup dan jelas tujuan hidup kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, pada bagian terakhir dari pembacaan kita dikatakan, ketika kita tahu bahwa kita ini hidup dan jelas tujuan hidup kita. Ayat 20 di sana dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam kondisi sesulit apapun, Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak menjadikan kita bersungut-sungut, tidak menjadikan kita untuk kemudian menyalahkan Tuhan, tidak menjadikan kita untuk kemudian menyalahkan sesama. Tetapi dikatakan dalam ayat 20 pembacaan kita, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, termasuk dalam pergumulan hidup ini, untuk terus mengucap syukur, memakai kehidupan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana untuk merendahkan diri, bagaimana untuk memakai kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang sungguh bermakna, tidak sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita memaknai hidup ini supaya kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita satu dalam doa sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Juga kita mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, atas setiap yang Tuhan terus nyatakan dan Tuhan terus izinkan terjadi dalam hidup ini. Firman-Mu hadir pada malam hari ini, menguatkan, menasihati dan menegur kami bagaimana untuk menjalani kehidupan ini, supaya jelas tujuan hidup kami, yakni tertuju kepada Allah, supaya hidup ini sungguh-sungguh bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan pakai dalam program Lentera Malam bersama dengan jemaat Rantepau di sini, sehingga firman Tuhan terus dikumandangkan di tempat ini, menjadi kekuatan bagi setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih kehidupan kami pada malam hari ini. Kami berserah diri sepenuhnya kepada-Mu Tuhanlah yang beserta dengan kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kami terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan semata. Ini kehidupan kami Tuhan, ini seluruh permohonan kami, kerinduan kami. Jangan jadikan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, iman kita semakin dikuatkan dan kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mari terus berdoa, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
senantiasa menolong kita. Tetap semangat dan teruslah berdoa. Sampai berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.